Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan mencoba melakukan praktik baik. Saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut dari kegiatan saya, yaitu saya mengikuti PKG PJOK. Nah, kegiatan yang saya lakukan yaitu akan merancang sebuah pembelajaran yang berbasis proyek bersama komunitas belajar di SDN Sukorejo. Kegiatannya yang saya lakukan yaitu saya akan melakukan Olimpiade Olahraga Tradisional Sekolah atau OOTS. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu olahraga bukan hanya aktivitas fisik tetapi juga media pembelajaran karakter yang efektif. Melalui olahraga, peserta didik dapat belajar nilai seperti sportivitas, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, nilai-nilai itu juga ada di olahraga tradisional yang merupakan warisan budaya. Pelaksanaan Olimpiade olahraga tradisional ini menjadi upaya strategis untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna sekaligus menyenangkan. Dalam konteks pendidikan sekolah dasar, olahraga juga menjadi sarana untuk mendukung tumbuh kembang fisik, mental, sosial, dan peserta didik. Dan juga pelaksanaan Olimpiade olahraga tradisional sekolah ini juga memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Salah duanya yaitu halaman yang luas dan lapangan bola voli. Nah, kegiatan ini dirancang untuk melibatkan peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6 secara aktif sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan mereka. Selain itu, program ini juga bertujuan mengintegrasikan peran komunitas belajar di sekolah kita, termasuk guru, orang tua, peserta didik, dalam menciptakan suasana kompetisi yang sehat, kolaboratif, hingga mempererat hubungan antar warga sekolah dalam semangat kebersamaan dan persatuan. Tujuan programnya di sini ada 5. Yang pertama, memperkenalkan dan melestarikan olahraga tradisional kepada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kebugaran jasmani dan keterampilan motorik peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan sikap sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar berbasis proyek melalui kolaborasi komunitas belajar sekolah. Dan yang terakhir, mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam aktivitas olahraga. Kita lanjut di sini ada 3 capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaiannya yaitu ada 3. Di sini meningkatnya pengetahuan peserta didik tentang olahraga tradisional. Kedua, meningkatnya keterampilan gerak peserta didik melalui olahraga tradisional. Dan yang ketiga, pelaksanaan Olimpiade olahraga tradisional dengan partisipasi aktif dari seluruh peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai capaian tersebut ada 3, yaitu mengadakan lomba olahraga yang sesuai usia dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua, langkahnya melibatkan komunitas belajar, kita sebagai guru merancang kegiatan bersama peserta didik. Harusnya hari ini ada peserta didik, tapi peserta didiknya lagi eskul, jadi nanti tersendiri saya akan memaparkan ke peserta didik. Yang ketiga, membuat sesi refleksi di akhir setiap hari untuk mengevaluasi sikap dan nilai yang dipelajari. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini ada 3, yaitu peserta didik aktif secara fisik dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Yang kedua, siswa memahami nilai-nilai budaya dalam olahraga tradisional serta memahami hubungan antara olahraga dan pembentukan karakter. Yang ketiga, kolaborasi antar komunitas belajar, guru, dan siswa terjalin dengan baik. Nah, di sini intinya, struktur program, jenis program masuk ke program kokurikuler. Skala program ini dilaksanakan seluruh peserta didik berkolaborasi dengan kombel sekolah. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah untuk mengisi kegiatan setengah semester. Jenis perlombaan yang saya pilih itu ada 3, bangkiak, gobak sodor, dan kasti. Mungkin untuk kelas bawah nanti cuma bangkiak dan gobak sodor. Untuk kasti nanti ikut yang kelas atas. Anggota komunitas yang terlibat yaitu ada dari kepala sekolah, guru kelas, guru PAI, guru PJOK,
dan peserta didik sebagai pemeran utamanya. Jadi di sini peserta didik itu selain sebagai peserta lomba, mereka juga jadi juri, jadi MC perlombaan, jadi seksi publikasi, dokumentasi, dan sekaligus sebagai seksi panitia lomba yang menyiapkan segala peralatannya. Di sini saya memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Jadi sekolah itu kalau di pembelajaran yang saya lakukan di PKD itu dibagi jadi 7. Mulai dari aset manusia, di sini yang saya lakukan yaitu sebagai aset manusianya guru PJOK, guru kelas, siswa, dan orang tua. Yang kedua aset fisik, halaman sekolah, lapangan voli, dan juga alat olahraga sederhana. Yang ketiga aset sosialnya yaitu kolaborasi kita seluruh warga sekolah dalam kombel. Untuk keempat aset finansialnya itu dari dana BOS atau kontribusi sukarela dari orang tua. Yang kelima aset politiknya itu berupa dukungan dari kepala sekolah. Yang keenam aset budaya dan agama itu mencakup nilai lokal dalam olahraga tradisional. Dan yang terakhir aset lingkungan yaitu saya memanfaatkan ruang terbuka yang dimiliki sekolah. Nah, jadi program itu pasti ada yang namanya evaluasi. Di sini ada 3 rencana evaluasi yang saya lakukan. Yang pertama, observasi pengamatan secara menyeluruh tentang keterlibatan peserta didik dalam program ini. Yang kedua, evaluasi program akan dievaluasi bersama antara guru PJOK, guru kelas, guru mapel sebagai bentuk kerjasama dalam komunitas belajar. Dan yang ketiga, evaluasinya berupa refleksi, meminta umpan balik dari kepala sekolah, dari guru, siswa, maupun bahkan kalau perlu dari wali murid agar ada peningkatan gitu Pak, ke depannya. Tantangan dan solusi. Jadi setiap program, setiap kegiatan pasti ada tantangannya. Di sini ada 4 tantangan yang saya jabarkan beserta solusinya. Tantangan pertama yaitu minimnya pengetahuan tentang olahraga tradisional. Banyak anak-anak mungkin yang belum tahu cara bermain olahraga tradisional. Jadi solusinya yaitu sebelum melakukan kegiatan pelaksanaan Olimpiade ini diadakan pelatihan sederhana dulu tiap kelas. Kemudian yang kedua, tantangannya terkendala waktu, mungkin karena kita sibuk sebagai guru dan juga banyak kegiatan, maka solusinya menyusun jadwal yang fleksibel dan efisien, misalkan bisa 2 hari sekali atau dilaksanakan 1 hari penuh. Yang ketiga, keterbatasan dana. Solusinya yaitu memanfaatkan alat yang ada dan melibatkan kontribusi secara sukarela. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tantangannya di bulan-bulan seperti ini yaitu ada cuaca yang tidak mendukung mungkin karena hujan atau lain sebagainya. Solusinya yaitu menyiapkan alternatif permainan yang dimainkan di dalam ruangan atau menambahkan hari pelaksanaan jika memungkinkan. Nah, jadi itu tadi paparan program yang saya buat untuk meningkatkan kombel kita, yaitu dengan membuat sebuah pembelajaran berbasis proyek untuk komunitas belajar melalui Olimpiade olahraga tradisional sekolah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.